cuaca udah panas banget ya. Kita istirahat sebentar sambil sharing-sharing pengalaman ya. Nah, jadi kita istirahat di bawah pohon bambu. Ini pisangnya juga mulai matang ya. Nah, kita istirahat dulu di bawah pohon pohon mangga dan bambu ya, sambil lihat-lihat tanaman. Tadi juga habis sulam ya, pokoknya habis tanam 1 minggu 10 harian kita cek lagi. Kalau memang ada yang kosong kita sulami ya. Kenapa kok kita sulami ya Mas? Ya gimana kosong masa nggak disulami, nanti malah repot ya. Nah, ini untuk mengenai teman-teman pemula yang masih belajar tentang pertanian, itu memang saya akui jempol ya. Jadi semua bertani itu ya pengennya sekali harus bagus ya. Sekali harus bagus. Kenapa kalau saya bilang sekali harus bagus? Karena kalau kita tidak benar-benar telatan, tidak benar sungguh-sungguh, nanti pengaplikasian obat, pengaplikasian herbisida kalau tidak pas itu malah bikin repot. Kok bisa Mas? Kok bisa bikin repot? Ya iya, soalnya pemula kan tidak tahu ya. Aslinya orang seperti, ibaratnya seperti ini. Orang sakit kepala, kita belikan obatnya obat untuk sakit perut ya kan, nggak pas kan. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi saya juga banyak sekali menjawab pertanyaan-pertanyaan dari petani teman-teman pemula semuanya ya. Jadi gini ya, kalau mulai tanam, mulai olah lahan, itu apa yang harus disiapkan. Itu biasanya kan mengenai gulma dulu ya, dari pertama pembenihan seperti itu. Terus cara-cara penyapraian setelah habis panen seperti itu ya. Itu memang harus diperhatikan ya. Soalnya apa? Soalnya kalau kita biarkan nanti ke depan itu agak kerepotan ya. Kerepotannya bagaimana? Ya, misalnya seperti gulma. Kalau kita anggap padi hasilnya enggak seberapa, ya udahlah, yang penting bisa tanam, bisa Nah, itu repot ya. Petani seperti itu repot. Nanti hasilnya mesti kurang bagus ya, kurang maksimal ya. Tapi kalau dari pertama rawatannya bagus, sebelum di traktor kok rumputnya banyak, kita spray saja. Spray rumputnya, jadi setelah traktor bersih, jadi agak aman. Soalnya gini ya, setelah panen itu biasanya gulma kan banyak. Nah, itu kan banyak sekali bunga-bunganya ya, bunga dan biji-bijian gulma. Nah, itu salah satu masalah besar nanti kalau tidak disemprot. Nanti setelah tanam itu biasanya akan banyak sekali tumbuh gulma, calon-calon gulma itu banyak sekali. Karena sebelum di traktor itu tadi gulma sudah jatuh semua isinya, biji-bijinya. Jadi kalau dari awalnya sudah dibersihkan dulu, dispray dulu gulma-gulmanya dan biji-bijian itu agak mengurangi nanti setelah tanam. Nah, setelah tanam bisa dimasukkan Rosgul untuk pembeku bijinya, kan sedikit yang tersisa bijinya. Tapi kalau dibiarkan los ya, bunga dari daun lebar ya, itu biasanya kan bunganya terus biji-bijinya banyak. Terus yang daun-daun sempit yang bunganya di atas, biji-bijinya di atas, lah itu juga pada jatuh. Nanti setelah
tanam seperti ini biasanya banyak sekali tumbuh gulmanya seperti itu ya. Ini juga ini punya tetangga yang pinggir sini ya. Ini dulu gulmanya tuh banyak banget ya. Ya, setelah saya omongi perlahan-perlahan orangnya pahamnya. Oh, memang kesulitannya dikerjakan orang pun sampai habis 1 juta masih rumputnya masih banyak. Tapi sekarang alhamdulillah ya udah bagus ya. Sudah mengikuti SOP saya. Jadi saya kasih tahu trik-triknya biar di lahan kering pun rumputnya bisa berkurang, bisa bersih seperti ini ya. Ini nanti ada lagi setelah pemupukan pertama biasanya. Nah, setelah pemupukan pertama apa masih bisa dipakai herbisida, Mas? Masih ya. Intinya itu apa? Selama ada gulmanya kita atasi terus ya. Sesuai umurnya saja. Kalau umurnya memang sudah di atas 20 ke atas, 30 ke atas ya, masih pakai herbisida mah. Masih, tapi lewat spray bawah ya, spray bawah. Jangan lewat atas. Lewat atas soalnya itu padi sudah mulai masa-masa bunting. Jadi nanti berbahaya. Agak berhenti nanti ya. Spray bawah saja. Tetap kita atasi seperti itu. Yang penting petani itu mau dulu ya, mau melakukan dulu ya. Jangan cuma bertanya sudah dikasih jawaban tapi tidak ada pergerakan. Itu namanya ya percuma ya. Itu harus benar-benar dilakukan dengan sungguh-sungguh ya.